Ya pemirsa, kita langsung kembali ke gedung MK untuk melihat bagaimana jalannya sidang sengketa Pilpres 2014. Ya. Apakah saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi di tingkat kabupaten tersebut? Iya. Sebagian besar menyampaikan kepada kami bahwasanya perolehan kita itu laporan tingkat KPU kabupaten ya, perolehan kita adalah sekian-sekian. Ya. Tapi berita acara di DP itu kita mendapatinya ketika pleno KPU provinsi. Sebelum dibacakan, Ketua KPU provinsi meminta kepada masing-masing KPU kabupaten untuk memfotokopi dan memberikannya kepada kita, dan kita menerimanya itu di waktu pleno KPU provinsi. Ya, baik. Dalam catatan kami, ini hanya beberapa saja dulu. Iya ya. Di Kabupaten Yahukimo itu perolehan pasangan nomor 1 ada yang mendapatkan 100% di 9 distrik. Kemudian di Kabupaten Lanijaya ada 2 distrik. Apakah saksi tahu tentang itu? Ya, kalau dilihat dari setahunnya ketika pleno KPU provinsi, karena kita baru mendapati DP di situ. Baik, berikutnya, kapan saudara saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi kabupaten tentang proses rekapitulasi di tingkat kabupaten? Laporan maksudnya pelaksanaan? Pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten. Ya, karena pelaksanaannya kabupaten itu rata-rata tanggal 16, 17, dan 18. Sedangkan pleno KPU provinsi tanggal 19. Kami mendapatinya secara via telepon dan seterusnya. Via telepon. Apakah saksi tidak meminta berita acara dari masing-masing saksi di tingkat kabupaten tersebut? Kami meminta dan sebagian ada. Sebagian tidak? Ya, sebagian memang dari KPU sendiri tidak memberikan. Tidak memberikan. Apakah saksi dari pemohon di tingkat kabupaten tersebut sudah lapor pada Panwas masing-masing kabupaten? Ya. Keberatan kita itu di Panwas kabupaten, sebagaimana ketika pleno KPU provinsi, itu Panwas mengatakan tidak ada masalah. Nggak, pertanyaan saya, apakah saksi dari kabupaten pernah melaporkan persoalan yang terjadi di tingkat kabupaten yang bersangkutan kepada Panwas masing-masing kabupaten? Tidak. Tidak melaporkan? Tidak, hanya di beberapa saja yang lain. Baik. Kenapa? Ya. Tidak melaporkan? Karena tahapan sama Panwas, oleh Panwas dianggap itu tidak masalah. Tidak masalah oleh Panwas? Oleh Panwas dianggap tidak masalah. Padahal Panwas sendiri tidak memegang, mohon maaf, C1, D1, maupun DA1. Sehingga ketika waktu pleno KPU provinsi, Panwas kabupaten kan senantiasa ketika pleno KPU kabupaten hadir, maka Panwas mendampingi Bawaslu. Baik, itu dari mana Anda tahu? Iya, karena saya hadir di pleno KPU provinsi. Jadi Panwas hadir di situ, ketika ditanyakan bagaimana data, bagaimana dan seterusnya, Bawaslu provinsi menyampaikan bagaimana KPU kabupaten tidak ada data itu. Baik. Apakah di Provinsi Papua ada perbedaan data mengenai jumlah pemilih dan jumlah surat suara? Jumlah pemilih dan jumlah surat suara? Ya. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara mendapatkan laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam hal mobilisasi pemilih? Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam mobilisasi pemilih tidak. Tapi keterlibatan penyelenggara pemilu dalam menentukan perolehan suara, iya. Di mana? Ya, tadi 14 kabupaten, terus di Sarmi, di itu Anda lihat Barapen. Sendiri atau tidak? Ya, tidak. Anda tidak lihat sendiri. Baik. Terhadap laporan itu, apakah sudah ada yang dilaporkan pada Panwas? Sudah kita sampaikan di DC, di forum resmi provinsi, itu. Tapi di tingkat kabupaten kan tidak ada. Iya, tidak ya kan, disampaikan. pada masing-masing kabupaten kan tidak ada. Baik. Perlu diketahui juga, mohon maaf di forum ini, karena termohon juga meminta, mohon izin Pak Hakim, ya. Kami di 14 kabupaten itu merasa tertekan, karena ada pihak lain yang melakukan intervensi kepada kami, terutama kepada penyelenggara. Sehingga ketika keberatan-keberatan kami mau kita sampaikan, kita tidak bisa, karena ada pihak lain yang mengintervensi KPU, sehingga keberatan-keberatan dari saksi nomor urut 1 itu diabaikan. Baik. Tadi saudara sampaikan ada intervensi. Ini kan merupakan satu tindak pidana pemilu. Apakah ada laporan kepada
Gakumdu atau polisi terkait dengan intervensi tersebut? Mohon maaf, ini semuanya malah terkait, apa yang Anda sebut itu cuma terkait di kabupaten itu. Pertanyaan saya, ada laporan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Karena ini terkait dengan keamanan. Bahkan saya bicara di sini juga, mohon maaf, Hakim, kami juga diminta untuk keamanan saya di Papua. Ini untuk kebaikan kita semuanya. Baik. Ya, Berikutnya, lanjut saja. terkait dengan intervensi. Siapa yang melakukan intervensi? Tahu nggak saudara, kepada KPU saksi saudara tingkat di kabupaten? Ya, saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya sebut aja salah satu kasus adalah kasus Dogie. Ya, yang melakukan intervensi itu adalah Kapolres. Sehingga prosesnya itu seperti itu. Tertekan semuanya, suara hanya untuk nomor urut 2. Baik. Saudara jangan satukan antara intervensi dengan masalah suara. Makanya saya mau tanya, bagaimana bentuk intervensinya? Ya, intervensinya diantaranya ketika kita melakukan keberatan, maka dibilang cukup. Ketika kita mau berontak untuk lebih keras, lebih keras. Ini kan Keberatan Yang Mulia, jangan dipotong-potong. Kalau Mohon izin bicara Yang Mulia. Biarkan saja, dia tanya bentuk intervensi. Yang Mulia, mohon Jangan izin dipotong. bicara. saya lanjutkan. Nanti kalau majelis melihat tidak relevan, saya stop. Ya. Mohon Ini maaf, masih relevan. mohon maaf Yang Mulia. Ya. Ini memang relevan, tapi juga perlu difikirkan masalah keamanan dari saksi. Iya. Saya kira sepanjang saksi itu aman, dia akan menjelaskan seadanya dan apa yang diketahui seluruhnya akan disampaikan. Iya. Asalkan aman. Tidak apa-apa. Jadi begini, jadi saksi tidak harus memaksa jawab kalau tidak bisa menjawab. Kalau takut saya tadi makanya saya tidak paksa. Tidak maksa. Kalau Anda merasa menjawab itu menjadi masalah, ya tidak bisa jawab, begitu saja. Ya. Jadi Ya, Yang Mulia. tidak dipaksa, jangan dipaksa. Ya silakan dilanjut. Baik majelis. Pertama, kami tidak akan memaksa saudara saksi untuk menjawab. Yang kedua, ini adalah negara hukum, semua dijamin oleh hukum, apalagi ini di Mahkamah Konstitusi yang mulia. Mohon maaf, Ya, mohon maaf. lanjut saja. Baik, pertanyaan berikutnya. Jadi intervensi yang saudara sampaikan itu kan pada proses rekapitulasi yang Anda anggap intervensi. Ketika yang saudara sampaikan, saksi saudara menyatakan keberatan, tapi dianggap cukup. Intervensi itu bukan pada tahap sebelum pemilu kalau begitu. Mohon maaf, kalau Anda menanyakan lagi sekali lagi, tahap sebelum pemilu juga ada. Baik, bisa saudara sampaikan? Ya. Mau nggak saudara sampaikan? Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, contoh memakan saya sekali ambil Dogie. Ketika datang logistik bersama dengan pengamanan, di saat itulah juga memerintahkan. Memerintahkan apa? Ya sudah jelas toh Pak. Nggak apa, supaya dengar Pak, kami belum tahu. Nggak, Ya. memerintahkan apa? Kalimatnya seperti apa? Yang memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa Dengan- yang memerintahkan itu? Keamanan. Ya. Maksud saya begini, keamanan, itu Keamanan banyak. memerintahkan kepada. interupsi majelis Ntar hakim. begini pertanyaan. Ntar. Mohon maaf kalau kan begini saya cukup. Saudara kan tidak tinggal di Dogiai. Ya. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ya. Ini namanya saksi di auditu. Ya. Jadi tidak perlu kita perdalam karena dia juga tidak tahu pasti. Ini hanya kira-kira ini, hanya cerita dari cerita ini. Iya, terima kasih. Yang Udah, untuk masalah Dogiai tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Baik, Cukup. Karena kalau dia gitu, tidak tahu langsung. Jadi hanya cerita dari cerita ini. Ya, cukup untuk main Dogiai. baik, untuk saksi provinsi cukup, saya masuk ke saksi kedua. Prinsen. Saudara saksi, apakah saudara merupakan saksi mandat atau koordinator saksi saja? Mandat dan koordinator saksi. Saksi mandat dan koordinasi saksi. Siap. Bisa saudara ceritakan kejadian sebelum saudara katanya diusir tadi. Apa kejadiannya? Apakah ada Siapa yang diusir? Tidak diusir dia. bupati yang saudara sampaikan tadi? Karena dia diam nggak diusir. Dia Lagi dia. pertanyaan yang lain. Baik, saya ganti pertanyaan. Tadi saya bicara ditanya.
Kalau tidak saya duduk kembali. Baik. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, apa yang terjadi? Tadi sudah diceritakan. Dia Kurang. tidak- Tadi sudah jelas saya cerita. jadi gini, tidak usah diulang. Sesuai pertanyaan saya jawab. Saudara saksi, bentar, dengar dulu. Tadi yang saya sudah tanyakan sudah berputar-putar, dia duduk diam saja, dia tidak mengajukan keberatan apa-apa. Setelah selesai baru dia tulis di DB2. Kenapa? Dia diam saja, takut gitu. Udah, nggak usah ditanya lagi. Dia sudah nggak tahu kok, nggak mau diterangkan apa yang terjadi di situ. Jangan dipaksa begitu, ya. Baik. Apakah terhadap kejadian tersebut, saudara pernah lapor ke Panwas? Dia sudah, Tadi saya setelah sudah jawab. selesai dia lapor. Setelah selesai dia lapor keberatan ke Panwas. Apa tanggapan Panwas terhadap laporan saudara? Ya itu saya bisa jawab. Tanggapan Panwas, ya mereka yang menyiapkan laporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. Ya. Saya mau tanya. Apakah itu terjadi dan tidaknya sampai jam ada saya sendiri belum tahu. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan kalau saya tidak salah dengar, Bupati saja diusir. Apakah betul ada pernyataan itu? Ini pertanyaan pengulangan yang mulai mau izin. Jadi begini, tadi dia bilang Bupati diusir, berapa kali saya tanya Iya. diusir gitu. Maksud saya, kenapa sampai Bupati diusir? Karena belum dijelaskan. Saya sudah tanya berkali-kali, dia tidak jelasin. Baik. Makanya Apa alasan pertanyaan. sesuatu yang jelas saya sudah bilang tadi. Bentar. Saudara saksi, ya, kalau tidak disuruh bicara, saudara jangan bicara ya. Saudara saksi, ya, tenang saja. Kalau tidak disuruh bicara, kalau tidak ditanya, jangan bicara ya. Saya Tanya ingat. yang sana yang tanya juga apa yang saya bicara. Udah cukup. Saudara Baik. duduk. Cukup Cukup untuk saksi majelis. ini. Silakan duduk.